Selamat pagi para pendengar Blessing Morning. Kita bersyukur hari ini diberikan kesempatan oleh Bapa Sorgawi untuk menjalani kehidupan kita di hari ini. Sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita di hari ini, maka marilah kita mendengarkan uraian firman Tuhan yang saya ambil dari Yohanes pasal 1 ayat 1 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Sekarang ketika kami akan menjalani hari ini, kami membutuhkan pertolongan dan tuntunan-Mu di dalam hidup kami. Ajar kami supaya kami mengenal Dikau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Amin. Saudara yang terkasih, pagi hari ini saya memberikan tema Bukti Allah Hadir. Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning, manusia itu dibatasi oleh tempat dan waktu. Manusia tidak bebas bergerak kemanapun ia mau. Dan kehadiran manusia itu pun sangat terbatas. Nah, ini berbeda sekali dengan Allah. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah bisa hadir di mana saja yang Ia kehendaki. Allah hadir ketika kita mengalami persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ia hadir pada saat kita susah. Ia hadir pada saat kita senang. Dan Ia hadir pada saat kita sakit. Bahkan di saat yang paling berat dalam hidup kita, Ia pun hadir. Nah, pertanyaannya adalah apa sih bukti kehadiran Allah di dalam hidup manusia? Bapak Ibu Saudara pendengar Blessing Morning. Firman Tuhan pagi ini menjelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu bersifat kekal. Ia tidak dibatasi oleh waktu dan juga tidak dibatasi oleh ruang. Di dalam ketidakterbatasan Allah, maka Allah itu berkenan masuk dalam keterbatasan ruang dan waktu, yaitu Dia menjadi manusia. Nah, Allah berkenan menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Ia rela mengambil rupa hamba dan menjalani kehidupan seperti manusia pada umumnya. Ia tidak datang dalam semarak seorang raja, melainkan Ia datang sebagai seorang yang biasa. Ia juga tidak datang dalam semarak kekayaan, melainkan Ia datang di dalam kesederhanaan. Ini adalah bukti kehadiran Allah di dalam hidup manusia. Allah tidak berpangku tangan di sorga. Allah tidak berpangku tangan di sorga sana sembari melihat perjuangan manusia di dunia ini. Tidak, saudara. Tetapi Allah rela merasakan perjuangan yang dialami oleh manusia juga. Ia tahu apa itu penderitaan dan Ia tahu apa artinya kesakitan. Dan Ia pun tahu apa artinya air mata yang keluar dari mata manusia.
Itu sebabnya Paulus di dalam suratnya yang tertulis di Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai yang 8 berkata, bahwa Yesus telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu pendengar Blessing Morning, kita bersyukur bahwa Allah yang tidak terbatas itu selalu hadir dalam setiap musim hidup kita. Apapun musim hidup kita. Ketika kita mengalami persoalan-persoalan di dalam hidup kita, Ia hadir. Ketika kita mengalami sukacita, damai sejahtera, apalagi seperti itu, Ia pun hadir bersama-sama dengan kita. Jadi Allah itu senantiasa hadir di dalam setiap tahapan hidup kita. Karena itu marilah kita memohon pertolongannya setiap hari di dalam hidup kita. Agar kita bisa dituntun oleh Allah di dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat berterima kasih. Engkau telah menyatakan dan memberikan bukti tentang kehadiran-Mu. Karena 2000 tahun yang lalu Engkau hadir menjadi manusia, tinggal dan diam bersama-sama dengan manusia. Kami sangat bersukacita akan hal itu. Dan saat ini pun Engkau tetap hadir di dalam setiap tahapan dan musim kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami mohon pertolongan-Mu di hari ini agar Engkau memberkati dan menolong kami ketika kami menjalani kegiatan dan aktivitas kami sehari ini. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Ini doa dan syukur kami. Saudara pendengar Blessing Morning, karena itu arahkanlah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dan Roh Kudus yang akan memberkati kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.